Welcome back to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel saya ini membahas tentang health and beauty. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman sebagai bentuk dukungan dari video saya. Terima kasih. Nah, kali ini kita mau bahas bagaimana cara mengatasi jerawat dengan ampuh. Nah, tonton terus ya. Hai guys, hari ini saya mau bikin video nih sama Dokter Mutia. Ini adalah Dokter Objin. Kalau kalian ada pertanyaan yang mau disampaikan. Jerawat ini merupakan salah satu masalah kulit yang sering terjadi baik pada remaja maupun orang dewasa. Dan kondisi ini menyebabkan rasa ketidaknyamanan dan yang pasti menurunkan kepercayaan diri orang tersebut. Lalu faktornya apa aja sih? Kita bahas sih. Lalu faktornya ini ada 4 ya. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Faktor genetik ini bukan berarti kalau orang tuanya jerawatan, terus anaknya juga jerawatan, bukan seperti itu ya. Tetapi lebih cenderung ke tendensi jenis kulit orang tua itu sendiri. Jadi kalau orang tuanya jenis kulitnya berminyak, cenderung biasanya anaknya juga jenis kulitnya berminyak. Dan yang kedua itu adalah dari faktor hormonal. Jadi produksi si kelenjar minyaknya itu berlebihan. Dan yang ketiga itu adalah faktor stres. Jadi faktor stres itu sendiri ini akan memicu untuk keluar jerawat secara banyak ya. Bisa seperti itu. Dan yang keempat ini adalah faktor gaya hidup. Jadi anak-anak sekarang nih ya lebih banyak banget yang tidurnya larut malam. Kemudian konsumsi makanan yang biasanya banyak mengandung minyak. Dan biasanya juga adalah penggunaan make up. Jadi hati-hati juga penggunaan make up yang bisa menutup pori-pori. Nah, teman-teman, saya di sini punya 7 tips cara mencegah jerawat. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita harus mencuci wajah kita secara rutin. Yang kedua, kita harus membersihkan wajah kita dengan double cleansing. Double cleansing di sini jangan lupa selalu gunakan cleanser dulu dan kemudian cuci wajah kita dengan facial foam atau facial wash kita ya. Dan yang ketiga itu jangan suka gatel untuk pegang-pegang wajah kita menggunakan tangan kita karena tangan kita ini belum tentu bersih loh, teman-teman. Dan yang keempat, kita harus membenahi pola makan kita. Nah, pola makan yang di sini yaitu mengurangi makanan yang tinggi kadar gulanya, mengurangi makanan yang tinggi kadar lemaknya, dan yang pasti mengurangi makanan yang banyak digoreng. Nah, yang kelima, kita juga harus bijak pilih-pilih produk skincare dan make up nih. Jadi, apa aja sih yang harus kita pelajari dalam memilih skincare atau make up? Jadi kita juga harus menggunakan sunscreen karena sinar UV ini bisa menyebabkan kemerahan atau peradangan ya. Dan kalau kita memilih skincare, pastikan tidak berbahan dasar minyak. Jadi tulisannya biasanya ada oil free kayak gitu. Dan kita juga harus memperhatikan tanggal kadar luarsanya ini. Jadi jangan sampai pas lagi kita beli udah tiba di rumah ternyata produk yang kita beli ini sudah expired date. Nah, ini hati-hati banget nih. Dan kita juga harus memperhatikan juga nih bahan-bahannya itu non comedogenic. Jadi pada saat kalian membeli produk make up pastikan ada tulisan non comedogenic. Dan juga untuk kuas atau spoon atau sikat itu kita harus membersihkan secara rutin ya dengan menggunakan sabun dan juga air. Nah, yang keenam ini banyak istirahat, hindari stres yang berkepanjangan atau berlarut-larut dan juga lakukan olahraga secara rutin. Nah, efek dari stres ini dan juga kurangnya beristirahat ini akan mempengaruhi kesehatan kulit kita. Lalu bagaimana cara menghindari stres itu sendiri? Nah, kita bisa lakukan meditasi, terus lakukan aktivitas sebelum tidur dengan cara membaca buku, mendengarkan musik, atau kita juga bisa mandi menggunakan air hangat. Dan kemudian lakukan hobi kita nih, apapun hobi kalian lakukan deh. Lalu olahraga rutin, aktivitas fisik ini dapat melancarkan sirkulasi darah dan kulit pun akan menerima banyak oksigen dan juga nutrisi sehingga kulit kita terasa lebih sehat. Dan juga selama kita berolahraga ini akan mengeluarkan yang namanya keringat. Keringat ini akan mendorong kotoran yang menyumbat di pori-pori sehingga pori-pori kita menjadi lebih bersih dan yang pasti menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir nih, yang ketujuh,
jaga kebersihan handphone kalian, dan juga sarung bantal. Nah, tanpa kita sadari, handphone ini kita sering gunain, itu banyak banget debunya dari mana-mana. Dan juga kita sering menerima telepon kan ya. Jadi layarnya nih sering banget yang namanya kotor, karena mungkin menumpuk juga dengan tempelan-tempelan dari makeup kita. Dan sarung bantal ini itu juga sama aja sih. Jadi kita wajib membersihkan sarung bantal ini seminggu sekali. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, si sarung bantal ini juga kan menempel pada wajah kita. Sedangkan wajah kita ini biasanya setiap malam kita menggunakan skincare mungkin, dan itu akan menempel di sarung bantal kalian. Dan ini yang akhirnya menimbulkan bakteri di sarung bantal. Nah, ini yang ditunggu sama teman-teman semua, bagaimana caranya menghilangkan jerawat. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu secara alami, dan yang kedua itu dengan menggunakan obat. Jadi kali ini kita akan bahas secara alami, dan yang menggunakan obat kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, secara alami ini gampang banget. Kalian bisa gunain bahan-bahan yang sebenarnya ada di rumah kalian. Yang pertama itu kalian bisa gunain es batu. Jadi es batu ini berfungsi untuk meredakan peradangan dan kemerahan. Caranya dengan cara masukkan es batu ini ke dalam kain yang bersih, kemudian kalian tempel-tempel di wajah yang berjerawat tadi selama kurang lebih 1 menit. Yang kedua yaitu dengan menggunakan putih telur. Jadi putih telur ini berfungsi untuk mengurangi peradangan dan kemerahan, selain itu juga untuk mengencangkan wajah, dan juga dia bisa mengontrol produksi minyak. Caranya seperti apa? Caranya dengan cara dibuat seperti masker. Jadi kalian ambil putih telurnya, kemudian tempel di wajah kalian seperti menggunakan masker ya. Ini kurang lebih selama 10 menit. Dan yang ketiga yaitu dengan mentimun. Jadi mentimun ini juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan dan kemerahan, dan juga memberikan efek dingin pada wajah kita. Caranya dengan dipotong-potong, kemudian mentimun tersebut ditempelkan ke wajah kita yang berjerawat. Dan yang keempat yaitu dengan menggunakan air hangat, air garam hangat ya. Nah, air garam hangat ini berfungsi sebagai antibakteri. Jadi dia juga bisa menyembuhkan si jerawat itu sendiri, dan membantu untuk meredakan juga si peradangan dan kemerahan itu tersebut. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kalian ambil setengah sendok garam, kemudian kalian taruh baskom yang sudah berisi air hangat, dan kemudian kalian basuh dulu wajah kalian dengan menggunakan facial foam yang biasa kalian pakai, kemudian bilas dengan air bersih, dan kemudian kalian basuh dengan air garam yang tadi sudah dipersiapkan. Nah, selama kurang lebih 5-10 menit ya. Kemudian setelah itu basuh lagi dengan air garam tersebut selama 1 menit, jadi 2 kali. Yang pertama 10 menit, 5-10 menit, dan yang kedua selama 1 menit. Lalu kemudian kalian bilas dengan air bersih, dan yang pasti harus dikeringkan dengan handuk yang bersih. Nah, semoga ini membantu kalian bagaimana caranya mengatasi jerawat yang ada di wajah kalian. Nah, demikian video saya bagaimana cara mengatasi jerawat dengan ampuh secara alami, dan tunggu video saya berikutnya bagaimana cara mengatasi jerawat dengan menggunakan obat. Dan yang pasti kalau kalian suka jangan lupa untuk share video saya ke teman-teman kalian yang lain, dan juga like video saya, komen kalau ada pertanyaan ya teman-teman seputar jerawat dan rencana-rencana kalian kalau mau dibuatin video ya. Dan juga subscribe ya teman-teman sebagai bentuk dukungan dari video saya ini. Terima kasih banyak. Namaste.